Nah, Ya, mereka mengatakan bahwa sebagian dari pasal-pasal yang ada di beberapa undang-undang sudah mencantumkan. ya, Tapi sampai sekarang pun kita melihat tidak seperti itu. Kalaupun ada, tidak sebesar atau sebanyak yang dikatakan. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, mereka mengatakan bahwa udah kalau begitu nanti diisi oleh PP saja kekurangannya hmm, itu. hmm, Jadi sekarang ini kami mendengar bahwa dalam satu rapat kabinet terbatas, Menko Polhukam mengusulkan dan bahkan membuat surat untuk menunda pembahasan. Baru penundaan, bukan membatalkan, tapi menunda. Nah, judulnya menunda ini sampai kapan kita nggak tahu. Sama saya Bambang Sabono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali menulis IPB sebenarnya sebelum Tuan-tuan, barangkali kita rapat-rapat sama tuan-tuan polis-polis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 60 tahun Institut Pertanian Bogor. Menurut rencana wawancara ini akan kami lakukan, dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus ITB, terutama di program S2, yaitu Bapak Letjen TNI Marinir Purnawirawan Dr. Nono Sampono SPI MSc. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Apa kabar Pak Nono? Alhamdulillah baik, Ya, Bangga. Ya, ya, ini rekan seperjuangan ya. ya. Pak Nono lahir di Bangkalan 1 Maret 1953. Nah, Bapak Hari ini punya. ulang tahun. Wah, selamat ulang tahun, Pak. Luar biasa. Iya, 17, iya, iya, 170, iya, 17. iya. Bapak bisa mulai bercerita kenangan ketika kuliah di Akademi Angkatan Laut, kemudian masih meneruskan S1 Perikanan di Universitas Hang Tuah Surabaya, lulus 2003, masih sekolah lagi di S2 Kelautan eh, Institut Pertanian Bogor, lulus 2007, berkarir di dunia militer, pernah menjadi komandan Pas Pampres, menjadi gubernur Akademi Angkatan Laut, menjadi komandan jenderal Akademi TNI, pernah menjadi kepala Basarnas, luar biasa panjang sekali, dan sekarang menjadi wakil ketua DPD RI. Silakan Pak Nono. Ya, terima kasih Pak Bambang. Saya mendapat kehormatan, kepercayaan untuk wawancara ini mengisi ruang-ruang yang mungkin diperlukan dalam rangka memotivasi sumber daya manusia, adik-adik mahasiswa terutama yang sedang belajar. Ya, Eh, Sedikit sebelum apa yang tadi disampaikan, saya ingin menyampaikan bahwa saya ini sebenarnya setelah terlahir di Bangkalan, di ya, Jawa Timur, karena masalah keluarga, ibu membawa kami pulang. Saya berumur hmm, 2 tahun, ya, pulang ke Ambon, ke Maluku, ke daerah asal dari ibu, dan kemudian menetap. hmm, Dan mulai dari kecil sampai besar, alhamdulillah menyelesaikan sekolah dari taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA di Sekolah Saverius Katolik. hmm, Dan yang membuat saya sangat terkesan adalah
bagaimana di sekolah ini saya bukan hanya sekedar diajarkan ilmu, tetapi juga diajarkan toleransi Ya. terhadap berbagai perbedaan, termasuk keyakinan yang ada, dan kemudian karakter yang dibentuk memang karakter eh, toleransi dan dapat menerima perbedaan di antara kita. Nah, setelah lulus dari SMA tahun 2071, saya sebenarnya masuk kuliah di Unpati, Fakultas Teknik Perkapalan, dan kemudian 2 periode, 2 semester lebih terkendala sama biaya sebenarnya, karena memang kondisi orang tua tidak mampu, hanya seorang pengemudi, sopir, Ya. pendapatannya, dan kemudian masuk tentara, Akabri, dan sekarang AAL, Akademi Angkatan Laut, ya Akabri Laut zaman dulu ya. Alhamdulillah lulus tahun 76. Nah, setelah lulus meniti karir dari letnan, dan kemudian saya mulai bersekolah lagi setelah pangkat letnan kolonel. Karena memang yang pertama saya memang berkehendak dari dulu ingin kuliah, sehingga saya tetap kuliah. Yang kedua, melengkapi ilmu yang saya tekuni. Ya. Tentu menjadi prajurit marinir TNI Angkatan Laut tentu berkecimpung disiplin ilmu keamanan pertahanan aspek maritim. Ya. Nah, aspek yang lainnya tentu yang sangat diperlukan untuk menguasai masalah-masalah kemaritiman, kelautan, tentu membutuhkan masuk kampus lagi lah kira-kira gitu. Ya. Alhamdulillah menyelesaikannya di UHT, dan kemudian ada waktu lagi sambil berjalan saya sudah bintang 1 kalau nggak salah ya, Brigjen. Saya mulai kuliah lagi S2 di IPB. Alhamdulillah juga selesai S2 dan kemudian melanjutkan lagi S3. Jadi sehingga ilmu yang saya tekuni memang linier, hanya satu, masalah kelautan perikanan. Saya menyadari bahwa Indonesia sebagai negara maritim memerlukan sumber daya manusia yang memang paham betul terhadap ilmu tentang bagaimana laut artinya bagi kehidupan bangsa Indonesia. Saya memandang bahwa salah satu contoh yang menggambarkan betapa laut masih belum dimaknai artinya bagi bangsa Indonesia. Data menggambarkan pendapatan jadi sektor kelautan, presentasi sektor kelautan terhadap pendapatan domestik bruto secara nasional. Saya membaca bukunya yang dibuat oleh Pak Rohmin Dahuri, profesor, di bawah 20%. Nah, itu terlihat bahwa memang kita belum sama sekali mampu untuk mengelola laut bagi kepentingan, terutama kepentingan kesejahteraan bangsa ini. Nah, dari situ terbaca, kita bandingkan dengan yang lain, misalnya negara Cina yang negara daratan itu hampir 50%, 48,6%. Laut dimaknai bisa dikelola sehingga menjadi kekuatan pembangunan, bisa mensejahterakan dan memajukan bangsanya. Jepang 54%, kemudian Vietnam, Korea, Thailand itu mendekati 40%. Indonesia di bawah 20%, negara maritim terbesar di dunia. Terlihat di situ. Benar. Nah, oleh karena itu saya teringat pada waktu kami masih kuliah S2 di IPB, saya bersama Bapak Rektor IPB sekarang, Pak Arif, kita menyusun 2 buku putih untuk sebuah konsep percepatan pembangunan lautan Indonesia, ya, merupakan lampiran dari Inpres
Inpres, tapi terkendala karena waktu sudah mepet. Pak SBY pada waktu itu presiden sudah berganti. Kita senang sekali bahwa kemudian Pak Jokowi dengan visi misi besar menjadikan Indonesia sebagai poros maritim. Nah ini buat kami sebenarnya ini satu titik terang. Namun dalam perjalanan ke sini ya terlihat bahwa memang tidak mudah. Tidak mudah karena merubah karakter budaya yang tadinya berbasis kontinental ke arah maritim tidak mudah. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, tentang karier saya di militer, memang alhamdulillah saya dapat menapak karier seperti itu sebagai anak ya anak dari kampung lah katakan begitu. Kebetulan daerah yang kami diami dari kecil ini kan daerah kepulauan. Sehingga memang sangat dekat dengan laut, sangat cocok artinya gitu bagi saya untuk memilih pengabdian sebagai prajurit Matra Laut. Jadi tetapi dalam penugasan saya juga pernah jadi komandan Pas Pampres, menjadi kepala Basarnas, dan sekarang kenapa saya beralih ke jalur politik dan khususnya ke DPD? Selama hampir 37 tahun saya mengabdi kepada negara sebagai prajurit, tentu segala sesuatu dilihat dari sudut pandang dan diorientasikan kepentingan negara. Tapi setelah saya ya mendekati mau lulus, saya lihatnya itu benar, tetapi uh, lebih ideal lagi kalau kita melihat begini, negara itu bisa maju, bisa kuat, bisa hebat kalau daerahnya maju. Nah, kebetulan daerah saya Maluku ini daerah termiskin ketiga dan keempat dari seluruh secara nasional. Jadi perlu ada yang memperjuangkannya. Ya, terutama ya di saya ini sudah pensiun di militer, ada ruang akhirnya masuk di PD sebagai wakil daerah, bukan dari non partai. Nah, dari sanalah maka visi atau visi besar dari DPD dari daerah untuk Indonesia itu bisa terjawab di situ. Nah, memang sayangnya bahwa memang di DPD ini perlu ada penguatan kewenangannya agar apa yang dihasilkan oleh DPD ini paling tidak bisa diselaraskan sebagai mitra dari kamar sebelah yaitu DPR. Nah, Pak Nono waktu S3 itu di IPB juga? Ya, di IPB juga. Alhamdulillah. Ya. Jadi saya dua gelombang di belakang Pak SBY. Ya, Pak SBY kan juga dokternya di IPB. Nah, Bapak sebagai salah seorang tokoh ya yang memperjuangkan bidang maritim, termasuk yang menggagas rancangan undang-undang daerah kepulauan. Nah, ini perkembangannya seperti apa dan apa sebenarnya yang ingin diperjuangkan di dalam rancangan undang-undang itu? Sudah bukan merupakan sebuah rahasia umum lagi bahwa kalau kita dari sudut pandang perspektif kawasan, bahwa kawasan barat lebih maju, jauh lebih maju dari kawasan timur Indonesia dalam berbagai hal. Nah, saya melihatnya seperti itu. Kemudian terjadi disparitas dalam pembangunan nasional cukup lebar dan yang paling menarik adalah daerah timur yang padat merupakan daerah-daerah kepulauan itu berada pada posisi serba T, ya, tertinggal, terkebelakang, termiskin dan seterusnya. Banyak faktor memang, tetapi ada beberapa faktor yang memang berakibat. Yang pertama karena ada politik anggaran yang selalu
berbasis atau diorientasikan pada jumlah manusia dan wilayah darat. Nah, itu yang membuat, saya kasih contoh misalnya dari segi anggaran. Provinsi Maluku anggarannya antara 2,6 2,8, tidak pernah menembus angka 3 triliun per tahun. Itu jauh di bawah satu kabupaten di Jawa, misalnya Kabupaten Bogor maupun Malang, Sidoarjo. Nah, ini persoalan apa yang dibangun di kabupaten dan apa yang harus dibangun di provinsi. Nah, oleh karena itu terlahirlah Undang-Undang Daerah Kepulauan. Sebenarnya ini undang-undang aslinya adalah sudah diperjuangkan oleh DPR RI. Ya. Kebetulan oleh fraksi PDIP, di mana motornya antara lain adalah Bapak almarhum Alex Litai. Nah, beliau waktu mau berangkat ke Eropa berpesan kepada saya, pada kami bahwa Pak Nono ini sudah gagal 2 periode di DPR. Nama undang-undangnya Undang-Undang Provinsi Kepulauan. Kalau bisa ini ditarik ke DPD. Ya, diucapkan mudah, tetapi pelaksanaannya kan tidak mudah. Ya. Alhamdulillah ada momen yang ada saya hadir pada sebuah pertemuan atau rapat antara koordinasi antara tripartit antara DPR, wakil pemerintah dan DPD di bawah koordinasi eh, Balik Balik DPR RI dalam rangka menentukan prolegnas, kemudian sekaligus prolegnas nasional prioritas. Nah, disitulah kesempatan saya untuk berkoordinasi dengan teman-teman di DPR, khususnya dari fraksi PDIP, dan mereka berkenan setelah minta izin dari Ibu Ketua Umum mereka, itu bisa digeser ke DPD dengan nama lain. Tadinya RUU Provinsi Kepulauan menjadi RUU Pemerintah Daerah Berbasis Kepulauan. Kira-kira begitu. Karena ada judul pemerintah daerah itu digeser. Ya. Nah, selama kemudian dalam prosesnya RUU ini berubah nama menjadi RUU Daerah Kepulauan. Tentu saya sebagai anggota yang memang dari sejak awal saya di Komite 1 dan kemudian menjadi pimpinan mengawal ini RUU ini terus. Dalam periode pertama dia gagal. Yang walaupun sudah sampai di ujung. DPD sudah oke, tetapi pemerintah dari 7 kementerian 4 selalu menolak sampai sekarang. Periode kedua juga begitu. Naik lagi, sudah prolegnas prioritas, mereka minta diundur. Tetapi diundurnya RUU ini kita memandang bahwa ini juga jauh berbeda dengan masa sebelumnya, bahwa saja disengajakan karena pemerintah pusat tidak menghendaki adanya RUU ini. Tapi kita tetap berjuang terus, kita bekerja sama dengan Badan Kerjasama Gubernur Provinsi Kepulauan. Sekarang ini ketuanya adalah Pak Ali Masih, Gubernur Sulawesi Tenggara. Kita jalan terus dan masih tetap di dalam prolegnas prioritas tahun ini 2022-2023. Nah, sehingga kita berharap kalau dimungkinkan tetap kita dorong terus. Ini bisa diwujudkan. Nah, tentang saya sendiri memang tentu karena ini bagian dari yang harus kami perjuangkan. 8 provinsi itu adalah Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, NTT, NTB, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Itulah kira-kira, dan sekarang masih ada di sana
masih tetap tercatat untuk akan dibahas, tetapi kita menunggu karena surpres surat dari Presiden sudah turun, sudah memutus 7 kementerian. Cuma dari pihak pemerintah belum merapat. Itu satu. Yang kedua, pansus yang harusnya terbentuk di DPR sekarang belum. Kita berharap ini cepat, dua-duanya ini jalan. Yang paling tidak kita bahas seperti apa kendalanya, seperti apa. Karena ada alasan-alasan dari pemerintah, misalnya undang-undang ini muatannya sebenarnya sudah ada berserakan di beberapa masyarakat. Itu katanya. Salah satu alasan. Nah, kelihatannya apa tanda-tanda kemajuan sudah ada, surprise sudah ada. Nah, sebenarnya apa Pak hal-hal baru atau yang dianggap penting di dalam RUU ini? Ya, ada 3 komponen sebenarnya. Ya. Kita bukan sekedar bicara anggaran, tetapi ada lagi komponen hak mengelola wilayah. Kalau wilayah darat itu kan pulau besar yang berbasis kontinental, dia 100% dia mengelola wilayah. Nah, tetapi kalau wilayah kepulauan, kan lebih besar lautnya daripada pulau daratannya. Yang lucu kita hanya boleh mengelola pulau yang kecil itu untuk kehidupan kita, sementara yang ruang lautnya dibatasi. Di kabupaten katanya mau dibilang hanya 4 mil dari pantai, provinsi 12, dan seterusnya. Saya mau ambil contoh misalnya di Maluku, Pak. Laut Banda itu salah satu wilayah penangkapan ikan. Itu memberikan kontribusi terhadap semuanya ini ada 12. Nah, jadi hampir 30% hasil secara nasional ada di Banda. Nah, kalau dibatasi seperti ini, Pak, ikannya itu habis diambil di perairan Maluku, di Banda, dibawa ke Bali, dibawa ke yang lainnya sudah izinnya dari pusat. Karena kewenangan itu kan bukan kewenangan daerah, izinnya. Kemudian hasilnya dibawa karena tidak ada industri juga karena listrik terbatas, juga dibawa ke sana dan seterusnya, sehingga tidak dapat apa-apa. Ikannya harusnya bisa juga menjadi komoditas yang berarti untuk kepentingan ekonomi daripada daerah. Ini contoh saja. Nah, jadi ini yang sedang diperjuangkan. Jadi kewenangan itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah pemerintahan daerah. Misalnya contoh, kan rata-rata wilayah kepulauan ini dia berada pada satu gugus pulau. Nah, gugus pulau ini kesatuan geografi, kesatuan ekonomi, budaya, dan keamanan bahkan. Nah, ini menjadi satu. Idealnya memang dikelola oleh satu. Misalnya Kepulauan Banda. Hanya 2 kecamatan. Tapi dia bisa kita jajarkan dengan kabupaten. Misalnya dia kota pelabuhan. Walaupun hanya 2 kecamatan. Karena syarat minimal kan 3 atau 4 kabupaten. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari segi anggaran. Jadi anggaran ini harusnya ada pertimbangan yang lain sehingga angkanya harus bisa lebih, karena kebutuhan untuk mengelola provinsi tentu beda dengan yang ada di kabupaten. Jadi 3 komponen ini yang sedang menjadi bagian yang diperjuangkan di RUU daerah kepulauan. Pak Nono, kalau sebuah rancangan undang-undang sudah begitu lama di proses, kemudian selalu maju mundur, pasti ada sesuatu yang agak mendasar gitu, perbedaannya itu. Apakah tidak mungkin ada kompromi-kompromi yang kira-kira ya tidak 100% seperti yang dikehendaki, tetapi minimal ada pijakan lah, ada undang-undang yang bisa menjadi ya dari sisi landasan. pemerintah, mereka mengatakan bahwa
sebagian dari pasal-pasal yang ada di beberapa undang-undang sudah mencantumkan. Ya. Tapi sampai sekarang pun kita melihat tidak seperti itu. Kalaupun ada, tidak sebesar atau sebanyak yang dikatakan. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, mereka mengatakan bahwa udah kalau begitu nanti diisi oleh PP saja kekurangannya itu. Jadi sekarang ini kami mendengar bahwa dalam satu rapat kabinet terbatas, Menko Polhukam mengusulkan dan bahkan membuat surat untuk menunda pembahasan. Baru penundaan, bukan membatalkan, tapi menunda. Nah, judulnya menunda ini sampai kapan kita nggak tahu. Ya, pihak DPD sebenarnya realistis saja, Pak. Sebenarnya sudah mempersiapkan kemungkinan yang paling pahit. Ya. Tapi hanya baru mempersiapkan. Karena kita ingin jangan sampai ada RUU yang menghambat datangnya produktivitas RUU berikutnya. Kira-kira begitu. Kalau dia menghambat, ya paling tidak dikesampingkan dulu yang baru. Betul. Karena kita juga paham bahwa Tuhan untuk produksi RUU dari DPD kan harus jalan. Jangan gara-gara hanya satu, dia menjadi terhambat. Itu sudah dipikirkan baik mulai dari Komite 1, karena ini Komite 1 yang punya, maupun teman-teman dari komite lain yang mungkin lihat apa namanya uang untuk masuk dalam prolegnas prioritas. Ya, baik. Di samping ini RUU daerah kepulauan ini, apa saja sebenarnya yang menonjol selama ini yang diperjuangkan oleh DPD? Kita sekarang kalau bicara tentang rancangan undang-undang, tiap alat kelengkapan, terutama Komite 1, 2, 3, 4, dan PPU, itu produktif. Nah, kalau pengawasan sih banyak, tapi kalau dari segi penyusunan RUU, ini tetap berjalan. Nah, tetapi seperti ya Pak Bambang juga ketahui bahwa kuota untuk DPD kan sangat terbatas. Kali ini memang kita tadinya 2, sekarang jadi 3. 3 itu adalah 1 RUU daerah kepulauan, 2 adalah RUU bahasa daerah, dan yang ketiga adalah revisi terbatas Undang-Undang 32 tentang kelautan. Ini yang tadinya diinisiasi oleh DPD di masa yang lalu, periode lalu. Terutama dalam rangka penataan tim keamanan laut. Nah, artinya selama 2 periode ini, Pak Bambang, baru hanya 1 RUU yang dihasilkan oleh DPD. Karena sudah masuk periode 4. Itu di masa periode kedua. Ya. Nah, itu di zaman Pak Bambang dulu. Ya. Jadi sehingga namanya kita berharap ke depan lebih produktif lagi. Nah, kalau misalnya ini 3 ini, atau minimal 2 bisa berjalan, dan kemudian ke depan masih ada lagi ruang, insya Allah nanti semakin bertambah kontribusi legislasi dari DPD kepada kepentingan masyarakat khususnya di daerah. Satu. Berikutnya adalah sebenarnya ada fungsi pengawasan yang berjalan, yang juga bekerja, tapi terus terang kita menghendaki tidak sekedar hanya seperti sekarang. Kita berkehendak agar kalau ada momentum, misalnya ada perubahan Undang-Undang Dasar 45, kita bisa sisipkan. Nah, kita optimalkan hak dan kewenangan DPD di pasal 22D maupun di Undang-Undang MD3. Nah, sekarang ini kita sedang menyusun sebuah undang-undang khusus untuk DPD RI. Karena mungkin dengan cara itulah kira-kira kita bisa mendapatkan ruang untuk kewenangan
Karena memang idealnya sebuah lembaga negara dia harus memiliki undang-undang tersendiri, Ya. bukan digabung seperti sekarang ini. Kira-kira begitu. Ya. Nah, Pak Pak Nono, akhir-akhir ini ada juga kontroversi ya, karena kalangan DPD juga apa ya, saya tidak tahu apakah itu resmi atau perorangan yang mengusulkan supaya kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Nah, Ya, kalau itu terjadi, itu kan berarti menganulir DPD sendiri. Nah, itu seperti apa itu sebenarnya wacananya? ya. Yang terjadi di masyarakat juga itu juga terjadi di DPD, Pak. Ya, Ada kelompok menghendaki sekarang ini status quo seperti sekarang. ya, Yang kedua ada kelompok yang menghendaki amandemen kelima. ya, Artinya yang ada sekarang keempat ini dirubah. Nah, tapi ada kelompok juga menghendaki kembali dulu, jadi kembali ke asal baru nanti dirubah. ya, Maksudnya di adendum. ya, Nah, buat saya sebenarnya eh, memang tidak mudah, harus ada konsensus nasional dulu. ya, Ya, mau ditarik dari amandemen keempat menjadi kelima atau yang dari aslinya kemudian di adendum, toh arahnya sama. Nah, ya, kekhawatiran kita tentang yang tadi itu, bahwa begitu dinyatakan kembali ke Undang-Undang 45, maka BPD dan beberapa lembaga lain hasil reformasi 98 akan hilang. Nah, ini menjadi catatan. ya, Jadi ada teman-teman kita, kelompok dari kita, bahkan ya di antara pimpinan kita ada juga yang ke arah itu. Nah, ini belum final. ya, Masih 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 berjalan secara dinamis, ya, secara internal, ya, seiring dengan apa yang terjadi di luar. ya, Kira-kira begitu. Dan ini belum belum resmi, ya, Pak, karena belum pernah dibahas, belum diputuskan di sidang paripurna, hanya wacana-wacana yang disampaikan oleh figur-figur tertentu. Siapapun ya, orangnya, apakah itu anggota, pimpinan alat kelengkapan, atau bahkan pimpinan sendiri, sampai saat ini kita belum sepakat dan belum diputuskan ya. secara resmi oleh lembaga. Kira-kira gitu. Baik. Nah, sekarang juga menjelang pemilu 2024 ini muncul juga wacana, bahkan sudah kelihatan di media-media itu ada beberapa anggota DPD RI atau bahkan pimpinan yang sudah menyatakan bahwa sudah siap-siap mau masuk partai, pindah di DPR RI. Nah, ini gejala gejala apa ini, Pak? Pak Nono sendiri seperti apa ke depan? Ya, kalau saya tetap konsisten, Ya, insya Allah tetap di DPD RI dan saya ya, sudah mendaftar, sudah ya, mempersiapkan diri. Sekarang sudah verifikasi administrasi selesai dan baru saja selesai verifikasi faktual. Insya Allah nanti pendaftaran kita mendaftar. Karena saya ingin berada di luar partai, artinya tidak ingin masuk dalam wilayah partai atau ke DPR. Eh, Memang saya membaca konsep yang dibuat oleh pihak atau teman-teman yang dari kembali ke Undang-Undang 45 asli. Mereka berkehendak bahwa di Dewan itu DPR itu harus ada dua yang berasal dari partai politik dan berasal dari independen. Seperti Amerika, hmm, seperti Inggris, seperti Jepang, gitu kan? Itu di DPR-nya sendiri ada dua. Nah, sementara di MPR ini tetap kembali ke Undang-Undang 45. Ini menurut mereka. Ini masih berproses. Kalau bagi saya melihatnya memang eh, sampai saat ini saya belum menentukan. ya, Yang penting ada konsensus nasional seperti apa itu dulu. ya, Formatnya seperti apa, kemudian ditarik dari yang amandemen keempat menjadi amandemen kelima atau yang dari yang asli. Yang penting tadi itu jangan ada korban. ya. Apalagi korbannya adalah DPD RI bubar, gitu kan. Ya,
Itu kira-kira. Iya, baik Pak Nono. Sekarang kembali ke IPB. Bapak kuliah S2 dan S3 di IPB. Pasti itu sangat intensif ya, sangat dalam gitu ya. Apa sebenarnya yang didapatkan selama kuliah di IPB itu yang sangat berpengaruh pada apa Ya, karir maupun perjuangan Pak Nono? eh, ilmu itu penting. Belajar, oleh karena itu pembelajaran, proses pembelajaran tidak boleh berhenti. Sampai kemanapun juga kita harus belajar terus. Dan saya termasuk orang yang berkehendak ingin mentuntaskan semua strata pendidikan. Saya ambil contoh misalnya di militer, saya selesaikan dari perwira pertama, menengah terus sampai perwira tinggi sampai lemhana selesai. Ya, Kemudian tentu di dunia pendidikan sipil, ya saya selesaikan juga S1, S2, S3. ya, Pokoknya ingin sampai selesai. Paling tidak ada di samping pengalaman yang dimiliki, juga melalui proses pembelajaran atau pendidikan yang formal, kira-kira begitu. Karena kapasitas pendidikan juga sangat menentukan bagaimana kita berinteraksi, apalagi dengan dunia eh, pendidikan, kira-kira begitu. Nah, yang saya dapatkan, saya merasa bahwa eh, karena kuliah saya itu saya lumayan serius, hmm, serius jadi tidak seadanya, tetapi saya serius menjalaninya sehingga eh, saya merasa manfaatnya banyak sekali. Yang pertama, saya tidak asing masuk kampus dengan dunia kampus, dan sivitas akademika dimanapun tidak ada masalah. Ya, karena mereka juga sama-sama paham. Yang kedua, dari segi ilmu tadi itu. Yang ketiga, eh, bagaimanapun juga kalau kita bersekolah, semakin ke sana, struktur pola pikir kita semakin tertata dengan baik. Memandang persoalan itu bisa secara komprehensif. ya, Kira-kira gitu, punya wawasan, ya, dan seterusnya. Dan ya seperti sekarang ini diminta masuk ke kampus lagi, memberikan kuliah, ya, tidak gampang. Artinya dunia ini dunia yang kita jalani juga selama ini. ya. Saya seorang militer, tapi karena terbaca bahwa saya juga masuk kampus belajar, pihak sana juga kampus pun menerima dengan apa adanya, kira-kira begitu. Ya. Jadi artinya saya melihat bahwa bukan hanya ilmu yang didapat, tetapi juga karakter, juga wawasan, juga apa ya. Karena sering juga kita diundang untuk berkolaborasi dalam pemikiran, dalam seminar, sehingga saling mengisi ini sangat membantu saya pribadi untuk berinteraksi dan berkolaborasi dengan pihak manapun, kira-kira. Ya, baik. Terakhir Pak Nono mungkin ada saran atau harapan ya setelah mengikuti pendidikan di IPB gitu ya. Apa yang menurut Pak Nono perlu disempurnakan atau diperbaiki dan Ya, apa? Ya, di samping yang sudah saya sampaikan tadi itu, ya, saya ikut hadir dalam pengukuhan rektor IPB, hmm, Pak Arief. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan ini. Jadi beliau menyatakan bahwa eh, dengan modal tridharma perguruan tinggi itu banyak sekali yang bisa dilakukan oleh apa namanya oleh sebuah perguruan tinggi, yaitu mempersiapkan sumber daya manusia, itu satu. ya, Yang kedua, dalam memberikan kontribusi pengabdian baik kepada masyarakat, kemudian memberikan hasil penelitian pada pihak manapun, termasuk pada pemerintah. ya,
Sehingga dari 3 peran ini sangat-sangat membuat posisi kampus ini menjadi sangat strategis. Nah, di era yang sekarang ini, era digital, kampus ini menjadi bagian yang sangat penting. Jadi bagaimana kualitas ini harus dicapai oleh sebuah perguruan tinggi, ya ini penting. Kemudian dia mampu menjangkau tuntutan, misalnya ya sekarang digitalisasi kan, Ya. itu harus dan menjadikan kampus menjadi sentra dalam pengembangan. Kemudian harus mampu untuk ya berinteraksi dengan secara global. Jadi bukan hanya bicara secara tingkat nasional, tapi secara global juga harus mampu. Karena sekarang ini dengan digitalisasi mau tidak mau berinteraksi dengan dunia yang lebih luas. Ya. Nah, kemudian dengan membawa kemampuan kualitas yang baik, kemudian kemampuan berkolaborasi, maka diharapkan ini akan menjadi perguruan tinggi ini menjadi sebuah lembaga yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan hubungan antara bangsa. Saya kira begitu. Iya, baik. Karena itu mahasiswa kita ini tadi saya baru saja memberikan kuliah. Memang judul yang diminta mereka tentang kemaritiman, tetapi saya mencoba untuk mengembangkan mereka ke arah perkembangan lingkungan strategis, khususnya perkembangan geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi. Karena dengan kita membaca lingkungan global, regional, dan nasional, maka dunia kampus ini makin lebih luas terasa. Tidak menyempit hanya melihat masalah-masalah lokal. Jadi diletakkan pada kepentingan yang lebih besar. Nah, ini yang harus dilakukan. Nah, sehingga mahasiswa kita itu juga berpikir outward looking, out of the box. Jangan sekedar hanya berada pada terkungkung pada masalah-masalah bersifat lokal. Baik. Halo, ya. Ya, terima kasih. Ya. Ya, terima kasih sekali Bapak Letjen TNI Marinir Purnawirawan Dr. Nono Sampono SPI MSI, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, atas semua pengalaman, informasi yang dibagikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan bagi generasi yang lebih muda memberikan inspirasi dan motivasi yang sangat bermanfaat. Sekali lagi terima kasih Pak Nono, selamat berjuang. Semoga sukses. Ya, terima kasih kembali Pak Bambang. Ya, sukses selalu. Ya, terima kasih. Semoga kita selalu ketemu. Ya. Salam. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Waalaikumsalam. Saya Bambang Sabono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali lulus IPB sebenarnya sebelum